Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kali ini kita akan eh, mempelajari tentang untuk contoh soal dan pembahasan untuk materi determinan dan inverse matrix. Nah, yang pertama yaitu contoh soal untuk matriks minor dan kofaktor dan adjoin. Nah, pertama yaitu untuk matriks minor dan kofaktor. Nah, di sini kita punya matriks A berorder 3 kali 3 dengan anggotanya sebagai berikut. 1, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 6, 5. Solusinya yang ditanyakan yaitu tentukan minor dan kofaktor dari matriks A tersebut. Nah, solusinya yaitu pertama minor dan kofaktor dari matriks A. Nah, di sini ada M11. Jadi dimulai dari M11. M adalah minor. M11 tutup yang ini. Tutup bagian baris pertama dan kolom pertama. Nah, jadi didapatkan matriksnya 3, 3, 6, 5. Sama dengan ini dikalikan silang. 3 kali 5 dikurangin 6 dikali 3. 3 kali 5 sama dengan 15. Minus 6 kali 3 sama dengan 18. 15 minus 18 sama dengan minus 3. Selanjutnya yaitu dihitung kofaktornya. K11 sama dengan masukkan persamaannya. Di sini minus 1 pangkat I plus J. Nah, I plus J-nya ini. I plus J, 1 plus 1. Dikalikan minus 3, dikalikan M11. Tadi nilai M11-nya yaitu minus 3. Jadi hasilnya sama dengan ini minus 1 pangkat 2 dikalikan minus 3 sama dengan minus 3. Ingat, kalau dia di itu nilai M, kalau dia MIJ akan positif pada saat I plus J-nya adalah genap. Nah, MIJ minus MIJ pada saat I plus J-nya sama dengan ganjil. Nah, di sini minus 1 pangkat 2 itu kan genap. I plus J-nya genap. Jadi, minus 1 kali minus 1 sama dengan 1. 1 dikali minus 3, minus 3. Kenapa dia minus 3? Karena di sini dia minus 3. Oke, selanjutnya nih, selanjutnya kita hitung untuk M12 atau minor untuk baris pertama kolom kedua. Jadi tutup yang baris pertama dan kolom kedua. Dapatkan matriksnya 2, 3, 4, 5. Kalikan silang lagi. 10 minus 4 kali 3, 12. Hasilnya minus 2. Nah, di sini dilihat untuk I plus D-nya negatif. Maaf, I plus J-nya ganjil. Berarti dia MIJ-nya minus. Nah, minus dikali minus, kan karena tadi MIJ-nya minus kan. Minus dikali minus hasilnya positif. Begitu juga selanjutnya dihitung sampai ingat N kuadrat ya. Dia jumlah minor adalah N kuadrat dari ordomatrix. Nah, jadi karena 3 kali 3 berarti kita punya 9 minor. Karena 3 kali 3 sama dengan 9. 9 minor dan 9 kofaktor. Hasilnya dihitung sampai M33 minor baris 3 dan kolom ketiga. Begitu juga dengan nilai K-nya. Seperti itu, silahkan dipahami. Selanjutnya untuk adjoin. Nah, ingat. Di sini tentukanlah adjoin dari matriks A. Tadi matriks A-nya sama seperti yang menentukan minor dan kofaktor. Ingat, adjoin adalah transpose dari kofaktor. Jadi, pada saat ditanyakan adjoin, berarti kita harus menghitung terlebih dahulu minor dan kofaktornya. Di sini contohnya saya samakan. Tadi minor dan kofaktornya sudah kita hitung. Sehingga kita mendapatkan adjoinnya, yaitu, nah tadi nih kofaktornya kan, setelah dijadikan metrik, kita dapat nilai kofaktornya minus 3, 2, 0, 8, minus 7, 2, minus 3, 3, dan minus 1. Sehingga adjoin A-nya atau K-transpose-nya tinggal di transpose, yaitu di yang tadinya kolom jadikan baris, yang tadinya baris dijadikan kolom. Nah, jadi tadi yang lihat di K-nya, K-nya di sini barisnya baris pertama minus 3, 2, dan 0. Baris pertama dijadikan kolom pertama minus 3, 2, dan 0. Begitu juga untuk selanjutnya.
Oke, sampai sini silahkan dipahami. Oke, itu tadi untuk minor, kofaktor, dan adjoint. Selanjutnya untuk determinan matriks. Nah, ada beberapa metode determinan matriks seperti pada materi. Namun, karena seperti yang saya sudah bilang, beberapa metode itu memiliki langkah yang sangat panjang, jadi waktu kita nanti tidak akan efisien untuk mengerjakan dengan metode-metode yang langkah-langkahnya sangat panjang. Jadi di sini saya akan memberikan contoh, menjelaskan contoh untuk metode yang mudah, yang sering dipakai dan recommended untuk dipakai. Yang pertama, metode Sarus. Ingat, metode Sarus hanya bisa dipakai untuk matriks berukuran 2x2 dan 3x3. Matriks berukuran di atas 3x3 tidak bisa dikerjakan dengan metode Sarus. Nah, jadi di sini contohnya saya ambil contoh paling maksimal yaitu matriks berukuran 3x3. Matriks A-nya berukuran 3x3 di mana anggotanya 1, 5, minus 3, 1, 0, 2, 3, minus 1, dan 2. Ini solusinya. Pertama, kita kan mencari determinan. Nah, ingat di metode Sarus kita akan menambah ekor atau menambah 2 kolom di belakang, yaitu yang didapat dari 2 kolom pertama matriks utama. Nah, jadi di sini det A, tuliskan matriksnya, matriks utamanya, ditambahkan ekornya atau 2 kolom pertama dari matriks itu. Nah, di sini kita ambil 1, 1, 3, 5, 0, 1. Di sini dari matriks yang ini dari kolom 1 dan 2. Selanjutnya nanti dihitung diagonal pertama itu tandanya positif ke kanan. Begitu juga dengan diagonal kedua. Di sini anggotanya yang pertama 1, 0, 2, 5, 2, 3 dan minus 3, 1 dan minus 1. Nah, ini semua tandanya positif yang ke kanan. Selanjutnya kita balik. Ambil yang dari kiri ke atas, yaitu bertanda negatif. Sini 3, 0, minus 3, minus 1, 2, 1, dan 2, 1, 5. Ingat, lihat yang bergaris pink bertanda positif, yang hijau bertanda negatif. Hitungannya seperti ini. Jadi didapatkan 0 didapatkan dari mana? Nih, nilai 0 didapatkan dari, lihat yang garis pink, 1 dikali 0 dikali 2, hasilnya 0. Plus, tanda plus, dilihat tanda plus. 5 dikali 2 dikali 3, 30. Plus lagi, minus 3 dikali 1 dikali minus 1, hasilnya positif 3. Selanjutnya, ambil yang negatif, tanda yang negatif, dari bawah. 3 dikali 0 dikali minus 3. Maaf, ini minus 3, salah ketik. Ini minus 3 ya. 3 dikali 0 dikali minus 3 hasilnya 0. Selanjutnya tandanya, ingat tandanya ini negatif, sesuai dengan ini negatif. Minus 1 dikali 2 dikali 1. Minus 2. 2 dikali 1 dikali 5. 10. Nah, di sini. Jadi, tanda di sini minus. Misalnya di sini kita dapatkan hasilnya minus, tetap harus ditulis minus dulu biar tidak bingung. Di sini lebih bagus lagi dikasih tanda kurung. Setelah itu baru dioperasikan. 0 ditambah 30 ditambah 3 plus 2 minus 10. Berapa? Ayo dihitung. 33. Di sini ditambah 2, 35. Minus 10, hasilnya 25. Kenapa ini jadi positif? Karena minus ketemu minus, hasilnya jadi positif. Hasilnya 25. Kita dapat determinan A-nya 25. Nah, begitu. Ini tadi untuk metode Sarus, ingat hanya bisa untuk matriks berukuran 2x2 dan 3x3. Selanjutnya, ada metode minor dan kofaktor. Nah, saya pakai contoh yang sama untuk matriks A-nya. Apakah hasilnya nanti sama? Nah, kita lihat, saya akan jelaskan. Nah, di sini seharusnya nanti hasilnya pasti akan sama. Jadi sudah saya bilang, apapun metodenya, kalau perhitungan kita benar, maupun itu metode minor kofaktor, maupun itu metode Sarus, pasti hasilnya akan tetap sama.
Nah, tentukan determinan matriks berikut menggunakan minor dan kofaktor pada baris ke-1. Nah, di sini dilihat, hati-hati kalau dengan metode minor dan kofaktor, di sini ada keterangannya pada baris ke-1. Jadi, gunakan baris ke-1. Nah, di sini ada dia dari berdasarkan baris dan berdasarkan kolom. Nah, di sini yang saya akan jelaskan yang berdasarkan baris. Di sini pada baris ke-1 yang saya blok kuning, di sini baris ke-1, persamaan untuk determinan A-nya sama dengan 1 dikali minus 1 pangkat I plus J M11 plus 5 dikali. Nah, jadi kenapa baris ke-1? Nah, pengalinya ini adalah baris pertama. Ini 1, 5, dan minus 3. Jadi nilainya ini, nilai yang 1, 5, minus 3 didapatkan dari baris pertama. Jadi misalnya di soalnya pada baris kedua, berarti gunakan yang baris kedua. Seperti itu, jadi jangan sampai salah. Yang pertama, baris pertama tutup dan kolom yang pertama juga ditutup. Nah, didapatkan yang pertama ini untuk nilai M-nya 0, 2, minus 1, dan 2. Selanjutnya yang kedua, yang untuk M 1, 2, maaf ini bukan plus, ini M 1, 2. Nah, hasilnya yang ditutup adalah baris pertama dan kolom kedua. Ingat, yang baris selalu baris pertama yang ditutup karena pada soal pada baris ke-1. Jadi di sini M-nya 1, 2, 3, 2. Selanjutnya yang M1, 3 berarti gunakan yang tutup yang baris pertama dan kolom ketiga. Jadi nilai M-nya 1, 0, 3, minus 1. Dioperasikan seperti yang sudah. Dapat determinan A sama dengan ini dioperasikan hasilnya 2. Selanjutnya 1 dikali minus 1 pangkat 3. M12-nya 1, 2, 3, 2 hasilnya 20. Nah, selanjutnya yang terakhir hasilnya 3. 2 plus 20 plus 3 sama dengan 25. Nah, di sini sudah dapat dikonfirmasi bahwa hasilnya sama, 25. Maupun metode Sarus ataupun metode minor kofaktor hasilnya sama, 25. Bagaimana untuk operasinya? Ingat, saya sudah menjelaskan tadi operasi determinan kan? Operasi minor kofaktor. Nah, jadi di sini yang operasi ini, yang operasi pertama ini sama dengan konsepnya sama dengan operasi minor dan kofaktor. Jadi dipahami metode minor dan kofaktornya tadi seperti apa. Oke, seperti itu hasilnya sama. Selanjutnya itu metode CIO. Nah, metode CIO ini digunakan untuk matriks yang lebih berukuran, bisa digunakan untuk matriks yang berukuran lebih dari order 3x3. Jadi metode CIO bisa dipakai untuk metode 3x3 juga bisa, metode 4x4 bisa, metode 5x5 bisa, bahkan sampai N kali N. Di situ metode CIO. Jadi di sini saya rekomendasi untuk matriks yang berukuran 3x3 kita pakai metode CIO. Nah, di sini metode CIO itu lebih simple, lebih cepat, dan bisa untuk sampai berukuran yang ukuran matriks N kali N. Nih soalnya saya punya matriks berordo 4x4. Ada 4 baris dan ada 4 kolom. Carilah determinannya dengan menggunakan metode CIO. Solusinya nih di sini saya sudah tulis. Nah, di sini saya jelaskan ini dapat dari mana. Pertama yaitu nih, tutup dulu. Metode CIO itu yaitu dia menjadikan submatriks. Ingat, materinya metode CIO adalah menjadikan matriks awalnya dijadikan ini apa? Didekomposisi kan? Didekomposisi yaitu dengan menggunakan submatriks. Nah, didekomposisi sampai menjadi determinan tersebut menjadi berderajat 2. Jadi yang tadinya di sini dia masih berderajat, ibaratnya berderajat banyak, berderajat tinggi lebih dari 2. Nah, ini dekomposisi sampai dia berderajat 2, derajat paling rendah yaitu berderajat 2. Nah, jadi yang pertama adalah kita membagi dulu menjadikan dia submatriks. Nah, caranya adalah seperti ini.
Sini jangan diperhatikan yang sudah saya tutup ini ya. Kita perhatikan dulu yang submatrix yang pertama, yaitu ini didapatkan dari ini. Kita tutup yang di sini. Ini yang pertama 32 23 nih. 32 23 submatrixnya. Yang kedua, nah deh. Yang kedua nih. 32 tetap 32-nya tetap pindah ke 24. 32 24. Oke, dapat sudah. Terakhir 32-nya tetap 32 4 1. Oke, kita sudah dapat 3 submatrix. Dijadikan matriks berukuran ordo 2 kali 2. Selanjutnya, untuk yang submatrix kedua, 33. Dapat dari sini. Tadi sini kan sudah dipakai, ditutup. Nah, sekarang pakai baris ketiga. 33 2 4. Yang kedua 33 2 1. Selanjutnya 33 4 2. Sudah. Pindah lagi, berarti yang belum yang paling bawah. Tutup yang baris ketiga untuk menghasilkan yang submatrix terakhir. Yang atasnya tadi tetap. Jadi submatrixnya yaitu baris pertama dengan baris kedua, baris pertama dengan baris ketiga, dan baris pertama dengan baris keempat. Yang pertama ini 34 2 3. Kedua 34 2 2. Selanjutnya 34 4 1. Nah, demikian kita punya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 menjadi 9 submatrix. Sudah, itu dari submatrix kita. Selanjutnya di sini tadi belum saya bahas, 1/9 didapat dari mana? Didapat dari persamaan Cio. Ingat, persamaan Cio di sini saya tulis lagi, det A sama dengan 1/A11 pangkat N-2. Nah, di sini ingat, di sini dia akan menjadi matriks berderajat 2 kan, di sini. Jadi dia berordo 2 kali 2. 1 dibagi A11. Di sini nilai A11 berapa? Yang nilai yang berada di baris pertama dan kolom pertama. Dilihat A11-nya ada 3. Berarti 1/3 pangkat N-2. N-2. N-nya berapa? Ya, di sini N-nya berapa? Nih, di sini. Nah, di sini 1/9 didapat dari 1/3. Tadi 3, A113 pangkat N-2. N-2, 4 minus 2. Hasilnya 2. 3 dikali 3 ada 4 dari mana? N-nya tadi berordo 4 kali 4. N kali N. Jadi N-nya ada 4 kan. Nah, jadi di sini 3 pangkat 4 minus 2. 4 minus 2 sama dengan 2. 3 pangkat 2, 9. Dapat 1/9. 1/9 hasilnya. Ini tadi yang sudah kita bagi tadi, submatrixnya. Nah, selanjutnya di sini submatrix ini tadi digunakan untuk dihitung lagi sehingga kita mendapatkan matriks berordo 3 kali 3. Nah, tadi yang tadinya matriks disoalkan 4 kali 4. Udah nih, udah kita jadikan submatrix, kita hitung, akhirnya kita mendapatkan berordo 3 kali 3. Bagaimana caranya? Nah, ini dikalikan. Perkalian silang. 3 kali 3, 9, dikurang, rumus determinannya, 2 kali 2, 4. 9 dikurangi 4, 5. Nah, begitu juga untuk yang 8. Yang 8 ini berarti di sini 3 kali 4, 12. Minus 2 kali 2, 4. 12 minus 4, 8.
Ini saya tulis di sini 3 kali 3, ini contoh yang satu, saya hanya bukan contoh ini. Nanti yang lainnya ini dicoba sambil coret-coret. Pasti bisa dong, cuma di sini cuma tinggal dikalikan saja per submatriks yang berordo 2 kali 2. Jadi tadi kan kita sudah saya bagikan 1 2 3 4 5 6. Nah, seperti itu. Jadi di per submatriksnya dihitung, hasilnya didapatkan matriks berordo 3 kali 3. Nah, selanjutnya, tadi di sini matriks berordo 3 kali 3. Ingat yang persamaan yang satu tadi juga ditambahkan lagi menjadi 1 per 5. 1 per 5 sama tadi caranya yang ini, nilai 1 per 5 ini sama caranya dengan mencari nilai ini. Berarti, tapi yang 1 per 5 itu patokannya yang ordo 3 kali 3. Yang ordo 3 kali 3. Jadi di sini dapat dari 1 per 5 dari 1 dibagi A satu-satunya tadi 5, 1 per 5 pangkat 3 minus 2. Kan N minus 2. N-nya tadi 3 karena di sini sudah menjadi matriks berordo 3 kali 3. Jadi 5 pangkat 1 jadi 1 per 5. Nah, operasinya sama seperti sebelumnya lagi. Nah, matriks yang ini dijadikan submatriks lagi. Nah, dijadikan submatriks caranya sama seperti sebelumnya, seperti kita mau menjadikan submatriks yang awal tadi. Nah, di situ dijadikan submatriks, didapatkan ini submatriksnya. Didapatkan 4 submatriks. 1, 2, 3, 4. Sama lagi perhitungannya. Kalikan silang lagi, hasilnya dapat minus 63. Yang sini dapat hasilnya 0. Submatriks yang A21 dapat minus 18 dan yang terakhir minus 60. Selanjutnya sudah nih, sudah jadi matriks. Wah, sudah dapat jadi matriks berordo 2 kali 2. Berarti kita sudah selesai karena tadi untuk metode CIO determinannya sampai menjadi matriks berukuran derajat 2, ya kan? Berarti matriks 2 kali 2. Wah, udah selesai. Sudah selesai, tinggal dikalikan. Nah, tadi ini pengalinya di sini. Nih, saya tulis di sini 1 per 9 kali 1 per 5. Nah, di sini hasilnya tinggal 1 kali 1, 9 kali 5, 1 per 45. Ini dikalikan silang, hasilnya 3.780. 1 per 45 dikali 3.780 sama dengan 84. Jadi determinan A-nya sama dengan 84. Nah, dia memang agak panjang karena memang matriksnya berukuran 4 kali 4. Nah, tapi kalau kita menggunakan metode misalnya setelah eliminasi Gauss atau metode dekomposisi matriks atau metode perkalian elementer, nah itu ya akhirnya langkahnya itu lebih panjang. Jadi untuk matriks yang berukuran di atas 3 kali 3, saya lebih rekomendasi untuk menggunakan metode CIO. Memang kita harus menjadikan dia submatriks karena seperti itu jika kita teliti, kita pasti akan mendapatkannya. Oke, sampai sini untuk metode CIO, silahkan diperhatikan. Selanjutnya di sini metode eliminasi Gauss. Nah, eliminasi Gauss ini juga salah satu metode yang digunakan untuk mencari determinan untuk matriks berukuran N kali N. Nah, sini contohnya. Nih, saya pakai contoh lagi matriks ukuran 4 kali 4. Nah, di sini solusinya kita akan mendapatkan hasil determinannya pada saat dia berbentuk, saya di sini pakai contoh yang segitiga bawah. Yang segitiga bawah. Jadi, matriksnya di sini sampai dengan menggunakan operasi baris elementer di sini sampai berbentuk matriks segitiga bawah. Nah, bagaimana caranya? Nah, yang pertama, ini kita tulis kembali. Kita akan menjadikan ini nilai 2, 1, 2, kolom terakhir, 3 baris pertama di kolom terakhir ini, 2, 1, 2, dijadikan menjadi 0.
Bagaimana dia dijadikan menjadi 0? Ingat materi OB-nya, operasi baris elementernya, yaitu di sini B1, di sini saya tulis B14 minus 2. Nah, berarti, nah sini contohnya saya ambil yang minus 3, hasil minus 3 ini dari mana? Di sini itu B14 dalam kurung minus 2, yaitu B1 plus B4 dikali minus 2. B1-nya berapa? 1. Plus B4-nya 2, baris keempat. 2 dikalikan minus 2. 1 plus 2 dikali minus 2. 1 plus dalam kurung minus 4. 2 dikali minus 2 kan minus 4. 1 minus 4. Hasilnya minus 3. Nah, ini kalau yang 2 ini, tadi kan 2 ini harus menjadi 0. Berarti 2 ditambah 1 dikali minus 2. Berarti hasilnya 2 minus 2, 0. Begitu juga untuk yang baris kedua. Baris yang kedua, ini kan harus jadi 0 juga. Berarti B24 dikali minus 1. Jadi ini 1 plus 1 dikali minus 1. Hasilnya 0. Coba nanti coret-coret sendiri. Sambil dicoret-coret, dia dapat bagaimana didapatkan hasilnya. Ini saya sudah beri contoh. Jadi di sini digunakan operasi baris elementer. Selanjutnya kita sudah dijadikan 0, sudah mendapatkan nilai 0 untuk kolom ketiga. Selanjutnya kita akan menjadikan 0 yang nilai ini minus 1 dan 1. Nah, caranya adalah ini. B13 dikali 1, dan untuk yang baris keduanya B23 dikali minus 1. Didapatkan hasil 0,0. Selanjutnya, minus 6-nya dijadikan 0. Caranya B12 dikalikan 3. Nah, sambil dicoret-coret, sambil dicoba. Sehingga untuk metode Gauss, di sini persamaan determinant A sama dengan L11 dikali L22 dikali L33 dikali L44, karena dia berordo 4 kali 4, jadi sampai L44. Ambil nilai diagonalnya. Nih, ambil nilai diagonal. Diagonal yang di bawahnya matriks segitiga bawah. Jadi di sini kita dapat 3, L11-nya, L22-nya 2, L33-nya 1, dan L44-nya 1. Nih, jadi 3 dikali 2 dikali 1 dikali 1 sama dengan 6. Jadi determinan A-nya sama dengan 6. Sampai sini ada yang ditanyakan. Jadi diingat-ingat metode OB-nya. Dan untuk nilai determinannya, setelah kita mendapatkan dia matriks segitiga bawah, diambil nilai diagonal yang di bawahnya segitiga bawah. Baru dikalikan. Itulah hasil determinannya. Selanjutnya itu kita masuk untuk inverse matrix. Yang pertama ada metode substitusi. Nah, di sini inverse matrix juga ada beberapa metode. Yang pertama metode substitusi. Contohnya, carilah inverse matrix dari matriks A berikut. Nah, ini matriks A-nya 2, 3, 2, 2, 2, 1, dan 1, 2, 2. Solusinya, inverse matrix adalah untuk membuktikan bahwa hasil kita benar atau tidak. Nanti pada saat nilai A ini dikalikan dengan nilai inverse-nya, maka dia sama dengan I atau matriks identitas. Pada saat A dikali A inverse sama dengan matriks identitas, maka berarti hasil kita benar. Pertama, dengan metode substitusi kita akan menggunakan persamaan linear simultan. Jadi, dari persamaan ini dijadikan persamaan linear simultan. Persamaan yang pertama yaitu nih. 2A11 plus 3A21 plus 2A31 sama dengan 1. Dari mana? Dari sini. Oke, yang pertama 2 dikali A11 sama dengan 1. Semuanya ini kan segini kesret sama dengan 1 ya. 2A11, 3A21, 2A31 sama dengan 1. Yang kedua, 2A11, 2A21, 1A31 sama dengan 0. Ingat, kalau cuma 1 ditulis langsung A31 sama dengan 0. Selanjutnya,
1 dikali A11 plus 2 dikali A21 plus 2 dikali A31 sama dengan 0. Berarti kita sudah dapat persamaan linear simultannya untuk yang pertama. Selanjutnya yang kedua, pindah untuk yang untuk yang kolom kedua. Nah, di sini yang nilai A-nya ini tetap sama semua digunakan, namun dia untuk variabelnya yang pakai yang kolom kedua. Hasilnya yaitu pakai yang identitas kolom kedua. Begitu juga untuk yang ketiga nih, perhatikan. Nah, oke, sudah. Di sini kita berarti karena dia berorder 3 kali 3, kita punya 3 persamaan linear, 3 kelompok persamaan linear simultan. Yang pertama, ini kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Kita sudah mendapatkan persamaan linear simultan. Selanjutnya, kita lakukan perhitungan. Yang pertama, kita menggunakan eliminasi seperti biasa untuk mencari nilai salah satu variabelnya. Nah, kita dapatkan eliminasinya seperti ini. Dapat dari mana nih? Nih, dapat. Dilihat lagi ini persamaannya tadi, persamaan kelompok 1. Dia ada 3 sub persamaan lagi kan? Saya tulis lagi di sini. Nih. Dari mana dapat A21 plus A31 sama dengan 1? Yaitu pertama kita eliminasi dulu persamaan 1 dan persamaan 2. Dieliminasi seperti biasa. Ini dikurangin kan, ini kan habis. 3A21 dikurang 2A21, A21. Nah, di sini plus A31 sama dengan 1. Yang kedua, eliminasi untuk persamaan pertama dan ketiga. Ini pertama dan ketiga. Hasilnya A11 plus A21 sama dengan 1. Selanjutnya, nah ini kan dapat nih A21 plus A31 sama dengan 1 nih. 1. Ini sudah dapat ini. Nah, selanjutnya yang minus A21 minus 2A31 sama dengan 1 didapatkan dari eliminasi. Ini persamaan tadi yang sudah kita dapat di atas ini, hasil dari eliminasi ini dieliminasi lagi dengan salah satu persamaan. Nah, di sini kita ambil persamaan ketiga. Nah, sehingga kita dapat minus A21 minus 2A31 sama dengan 1. Belum dapat salah satu nilai variabelnya, yaitu lanjut dieliminasi lagi. Eliminasi lagi untuk persamaan yang lebih sederhananya. Nih, ambil persamaan yang A11 plus A31 sama dengan 1. Dikurangin dengan minus A21 minus 2A31 sama dengan 1. Maaf, ini bukan A11, tapi ini A21. Persamaan yang ini tadi, yang hasil eliminasi pertama tadi. Di sini A21. Sehingga dikurangin, hasilnya dapat kita variabel A31 sama dengan minus 2. Nah, seperti itu eliminasinya. Selanjutnya, sudah kita dapat nih salah satunya nih. A31 sama dengan minus 2. Berarti kita bisa mencari nilai variabel lainnya, yaitu kita substitusi ke salah satu persamaan. Nih, saya ambil persamaan hasil eliminasi yang pertama tadi. A21 plus A31 sama dengan 1. Disubstitusi. Kita kan sudah mendapatkan nilai A31-nya kan? Berarti disubstitusi. A21 plus minus 2 sama dengan 1. Berarti kita dapatkan hasil A21 sama dengan 3. Kita sudah punya 2 nilai. A31 kita sudah dapat. A21-nya kita juga sudah dapat. Disubstitusi lagi ke persamaan yang lengkap. Nah, jadi kita mendapat substitusi sampai akhirnya kita mendapatkan nilai A11 sama dengan minus 2. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nih nilainya. Nilai A31 kita sudah dapat. Nilai A21 kita sudah dapat. Dan nilai A11-nya kita juga sudah dapat. Oke. Ada yang ditanyakan sampai sini? Pahami dulu. Oke. Sambil dicoba dicoret-coret ya. Ingat, matematika tidak bisa hanya dibayangkan atau dipandangi atau dilihat. Jadi, matematika harus sambil dilaksanakan, tangannya nulis, sambil dilihat, sambil menulis, sambil dipelajari, sambil
dicoret-coret, dioret-oret di situ di kertasnya. Jadi jangan hanya dipelototi. Kalau dipelototi cuma dibayangkan, dia matematika tidak bisa. Jadi kita harus sambil mengoret-ngoret di situ ya. Jadi sambil mendengarkan videonya, sambil melihat, sambil juga di situ tangannya dilatih mencoret-coret di situ. Jadi ada beberapa yang saya salah ketik itu, jangan sampai catatannya juga nanti salah diingat. Tadi saya sudah perbaiki dengan lisan saya. Oke. Selanjutnya kita operasikan, kita hitung untuk kelompok persamaan linear yang kedua. Nah, di sini pertama langkahnya eliminasi dulu baru disubstitusikan ya. Di sini saya langsung berikan hasilnya. Nih. Begitu juga untuk yang kelompok persamaan ketiga. Substitusi dulu eliminasi dulu lalu disubstitusi. Sehingga kita dapatkan hasil nih tadi dari kelompok persamaan pertama kita dapat nilai A11, A12 dan A13. Minus 2, 2 dan 1. Kelompok kedua kita dapat A21-nya 3, A22 sama dengan minus 2, A23 sama dengan minus 2. Kelompok ketiga A31 sama dengan minus 2, A32 sama dengan 1, dan A33 sama dengan 2. Nih, jadi inverse dari A, tadi A-nya 232, 221, 122, yaitu inverse-nya dari hasil yang didapatkan dijadikan matriks. Ini baris pertama, ingat, ini kan I plus J, I adalah baris, ini 1, 1, 1 menandakan dia baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Didapatkan A inverse-nya minus 2, 2, 1, 3, minus 2, minus 1, minus 2, 1, dan 2. Bener nggak sih perhitungan saya nih? Gitu. Misalnya masih ada tanya-tanya dalam hati nih. Ya bener nggak sih ini hitungannya nih? Bener nggak sih? Gitu kan? Buktikan. Tadi buktinya apa? Pada saat matriks A dikali dengan inverse-nya, maka hasilnya akan menjadi matriks identitas. Dibuktikan. Matriks A dikali dengan inverse-nya harus sama dengan matriks identitas. Harus sama dengan, tidak boleh tidak. Kalau tidak berarti perhitungannya ada yang salah ya. Nah, di sini dibuktikan nih. Kita buktikan. Saya kasih contoh yang baris pertama saja ya. Perkalian, ingat operasi perkalian matriksnya, itu yang digunakan. Ini operasinya 2 dikali minus 2 ditambah 3 dikali 3 ditambah 2 dikali minus 2. Hasilnya 1. Ini 1. Yang kedua hasilnya 0. Hasilnya 0. Ini kan? Nih, saya catat. Nah, benar sudah. Berarti yang di sini nanti juga harus ini. Nah, itu nih. Saya sudah kasih satu contoh. Silahkan di sini dicoret-coret. Benar nggak sih ini hasilnya ini? Nah, silahkan sambil belajar. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan untuk metode substitusi. Nah, untuk contoh yang ini hasilnya benar karena dia menjadi matriks identitas. Oke, selanjutnya itu metode matriks adjoint. Nah, di sini kita juga bisa mencari inverse dengan matriks adjoint. Kita pakai contoh yang sama. Contohnya ini sama, namun kita menggunakan metode matriks adjoint. Ingat, matriks adjoint, saat kita ingat adjoint, pasti dia selalu berhubungan dengan minor dan kofaktor. Ingat ya, pada saat kita membahas tentang adjoint, dia pasti selalu metode adjoint, pasti selalu berhubungan, pasti di situ ada operasi minor dan kofaktor. Pertama, minor dari matriks A. Nah, untuk yang matriks adjoint ini, itu merupakan salah satu metode yang paling sering digunakan untuk mencari inverse. Nah, jadi nanti terserah teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa prefer pakai yang adjoint atau yang tadi substitusi. Kalau lihai di eliminasi substitusi, enak pakai eliminasi substitusi. Namun kalau mungkin dirasa lebih enak pakai adjoint, silakan pakai adjoint.
boleh silahkan dipilih untuk metode nantinya yang akan dipakai pada saat menyelesaikan suatu permasalahan atau contoh salah. Nah, pertama kita cari nilai minor, itu tentukan dulu nilai kofaktornya. Tentukan nilai minor kofaktor pada saat kita tadi kan minor dan kofaktor itu untuk matriks adjoint dia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Nah, gitu. Nah, jadi di sini kita langsung di sini minor kan, kita langsung masukkan dia di persamaan kofaktornya. Ini kan nilai minor ini ya, ini M. Ini kan nilai M ini, matriks minor ini. Nah, itu tentukan dulu nilai, hitung dulu kofaktornya. Tadi ingat dia berarti ada, karena di matriks 3 kali 3, n kuadrat berarti ada 9 kofaktor. Dihitung dulu semua, dihitung sampai kita mendapatkan hasilnya. Di sini dilihat, dipahami. Sama, saya tidak akan menjelaskan lagi karena di awal saya sudah berkali-kali memberikan contoh untuk perhitungan kofaktor sampai didapatkan hasilnya itu. Nih, tadi ini merupakan matriks kofaktor dari hasil yang kita hitung di depan tadi. Kita sudah dapat hasil kofaktornya. Determinan A sama dengan, dihitung determinan A-nya, di sini pakai determinan baris. A11 dikali K11 plus A12 dikali K12 plus A13 dikali K13. Jadi ini untuk persamaannya ini diingat-ingat lagi untuk determinan barisnya. Nah, di sini sama dengan, masukkan angkanya. A11 berapa? 2. K11 berapa? 2. Nah, dikalikan seperti biasa, 2 kali 2. Plus 3 dikali minus 3. 3 dikali minus 3. Plus 2 dikali 2 dikali hasilnya adalah minus sebentar, ini di sini ada salah tipu lagi. Coba kita hitung. Di sini kita lihat di sini, ini ya, ini berarti untuk di sini. Nah, di situ saya ada salah tulis. Di situ nilainya 2, K3-nya 2 ya. Berarti di sini hasilnya 2 ya. Jadi matriksnya ini 2 minus 3 dan di sini 2, ini 2. Ini nilai ini 2. Nih. Jadi hasilnya minus 1. Nih, ambil salah satu baris matriks atau penentuan determinan berbasis baris matriks. Selanjutnya, matriks adjoint A adalah sama dengan transpose ya. Ini tipe ini tidak usah dibaca. Jadi matriks adjoint A adalah adjoint A sama dengan K transpose. Nah, jadi nilai K-nya tadi ditransposkan nih. Ditransposkan, lalu tinggal dihitung inverse-nya, dimasukkan ke persamaannya. Tadi persamaan inverse-nya yaitu 1 per det A dikali adjoint A. 1 per hasilnya ini minus 1. Didapat dari sini kan? Minus 1 dikali. Nih, dikalikan adjoint A-nya tadi, ke transposnya hasilnya minus 2. 2, 1. Nah, begini hasilnya. Hasilnya adalah sama dari metode sebelumnya. Jadi apapun metodenya hasilnya pasti sama. Oke, ada yang ditanyakan untuk matriks adjoint? Untuk metode matriks adjoint yang digunakan pada saat mencari inverse. Nah, begitulah untuk penjelasannya. Terima kasih atas perhatiannya. Ingat, sambil dilakukan perhitungan,
Jika ada yang ditanyakan boleh langsung ke saya. Oke, terima kasih. Itu tadi untuk penjelasan contoh soal dan pembahasannya. Silakan diperbanyak latihan soalnya, karena matematika jika tanpa latihan kita tidak akan bisa lancar. Jadi harus dilatih terus tangan dan daya pikirnya, daya ingatnya dilatih terus. Coret-coret. Dan itu cara melatihnya adalah harus dilakukan coret-coretan, tidak boleh hanya dibayangkan aja determinan gimana ya, inverse gimana ya, tidak boleh dibayangkan saja, jadi harus dilakukan perhitungan. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar. Nah, bagaimana untuk penjelasannya? Apakah sudah paham atau belum paham? Oke, kalau nanti belum paham, tidak apa-apa, karena penjelasannya bisa di video penjelasannya bisa kalian putar berulang-ulang untuk memahami materi determinan dan inverse matrix. Nah, untuk contoh soal dan pembahasannya ada yang ditanyakan. Nah, itu tadi merupakan contoh soal dan pembahasan. Untuk contoh-contoh soal lainnya, kalian bisa mencari di buku-buku referensi atau di e-book yang tersedia free di Google, bisa dicari di situ untuk materi-materi matriksnya. Di situ banyak sekali contoh soal dan pembahasan. Jadi saya harap adik-adik, teman-teman mahasiswa dapat secara aktif belajar mandiri juga. Selain dari materi-materi yang sudah saya berikan, belajar mandiri yaitu kalian mencoba mencari contoh-contoh soal aplikasi matriks di dalam dunia keteknikan, di dalam dunia sehari-hari itu seperti apa. Nah, karena nanti itu akan sangat menarik pada saat kita tahu bagaimana mengaplikasikan persamaan-persamaan matematika dalam dunia kehidupan kita sehari-hari. Nah, nanti kalau sudah paham nih untuk kehidupan sehari-hari, wah ternyata matematika ini asik nih, sangat bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu nanti kita bisa lebih naik tingkat lagi, kita saring lagi nih untuk yang khususnya di dunia keteknikan yang berhubungan dengan passion kita, berhubungan dengan keilmuan kita. Nah, seperti itu. Oke, untuk materi determinan dan inverse cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa lagi untuk materi-materi selanjutnya. Saya harap jangan sampai bosan untuk mempelajari matematika, karena matematika kalau kita eksplor dia akan semakin banyak ilmunya, akan semakin menarik, akan semakin berguna untuk kehidupan kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.